Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Latihan Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mudah menghitung ukuran pada denah. Lanjut ke contoh soalnya. Nomor 1, sebuah lapangan sepak bola mempunyai panjang 105 meter dan lebar 68 meter. Lapangan tersebut digambar pada denah dengan skala 1:1000. Soalnya, tentukan ukuran lapangan pada denah. Saya tulis dulu penyelesaiannya. Kemudian kita hitung dulu untuk panjang pada gambar ya. Panjang pada gambar saya tulis panjang pada gambar, rumusnya adalah panjang sebenarnya kemudian dikalikan dengan skala, sama dengan panjang sebenarnya. Kita lihat pada soal untuk panjang lapangan ya. Panjang lapangannya adalah 105 meter. Maka panjang sebenarnya di sini adalah 105. Ya, 105 meter. Kemudian dikalikan dengan berapa? Skalanya adalah 1:1000 atau dibuat 1/1000 seperti ini. Kemudian sama dengan kita lihat ini masih dalam meter. Skalanya adalah setiap 1 cm mewakili 1000 cm. Artinya di sini meter kita jadikan cm ya. Nah, kalau meter menjadi cm itu kan 1 meter sama dengan 100 cm, maka 105 ini dikalikan 100 atau ditambah 02 menjadi berapa? 10.500. Kemudian dikalikan dengan 1/1000 seperti itu. Sama dengan ya, ini kan kita tinggal membaginya. 10.500 dibagi dengan 1000. 1000 kita hilangkan nolnya. Ini kan ada nolnya 3. Dibagi 1000 kan ini hilang. Kalau ini dibagi 1000 maka kita tinggal memberi koma, yaitu maju 3 angka. 1, 2, 3 menjadi berapa? 10,5. Nah, ini tadinya kan 10.500. Maaf, saya tulis di sini saja. 10.500 ya, kemudian dibagi dengan 1000 kan geser 1, 2, 3. Ini berarti saya coret menjadi berapa? 10,5 atau ditambah 02 juga boleh ya, seperti itu. Nah, sekarang 10,5 dikalikan 1 menjadi berapa? 10,5. Ini adalah panjang pada gambar, satuannya adalah cm. Ini untuk panjang pada gambar untuk yang lapangan. Kemudian kita lanjutkan untuk mengerjakan yang lebarnya. Saya tulis di bawahnya, lebar pada gambar sama dengan, nah, sama saja tadi panjang lebar sebenarnya ya, lebar sebenarnya kemudian dikalikan dengan skala. Kemudian sama dengan lebar sebenarnya tadi berapa? Lebar sebenarnya adalah 68 meter. 68 meter kemudian dikalikan dengan 1/1000. Sama dengan, saya tulis di sebelah kanannya untuk menghemat kertasnya di sini, karena di sini bawahnya sudah ada nomor 2. Kemudian saya jadikan cm menjadi 6.800 cm. Kita tambah 02 meter menjadi cm, karena 1 meter itu ada 100 cm. Kemudian dikalikan dengan 1/1000 ya. Sama seperti yang tadi, kita tinggal membaginya 1000, maka kita tinggal menggeser komanya 1, 2, 3 sama dengan berapa? 6,8 cm seperti itu. Kalau panjang sudah, lebar sudah, berarti kita
jawab. Jadi kesimpulannya, ukuran lapangan sepak bola pada denah adalah berapa? Panjangnya adalah 10,5 cm dikalikan dengan berapa? Dikalikan, saya tulis di bawahnya saja, dikalikan dengan 6,8 cm. Saya tulis di bawahnya, berarti hasilnya adalah ini ya. Ini adalah ukuran lapangan sepak bola pada denah, panjangnya 10,5 cm dan lebarnya adalah 6,8 cm. Ini untuk contoh soal yang nomor 1. Saya lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 2. Nomor 2 di sini, sebuah kebun mempunyai panjang 24 meter dan lebarnya adalah 9 meter. Kebun tersebut digambar pada denah dengan skala 1:300. Tentukan ukuran pada denah. Saya tulis dulu penyelesaiannya. Penyelesaian. Ya. Di sini panjang pada gambar sama dengan panjang sebenarnya kemudian dikalikan dengan skala. Panjang sebenarnya tadi berapa? 24 meter. Ini ya, 24 meter. Ini adalah panjang sebenarnya. Kemudian dikalikan dengan skala. Skala adalah 1:300. Bisa ditulis 1/300. Sama dengan, ini saya buat menjadi cm. 24 dikalikan 100 atau saya tambah 02 menjadi satuannya cm. Dikalikan dengan 1/300. Ya. Ini kan sama-sama dibagi 300. Ini 1, ini dibagi 300 dapat 8. Jadi hasilnya adalah 8 kali 1, berarti menjadi 8 cm. Ini untuk panjang pada gambar. Kemudian kita lanjutkan untuk yang lebar. Lebar pada gambar. Lebar pada gambar sama dengan lebar sebenarnya kemudian dikalikan dengan skala. Lebar sebenarnya berapa? Lebar sebenarnya adalah 9 meter ya. Berarti di sini 9 meter dikalikan dengan 1/300 sama dengan, ini saya jadikan cm, 9 berarti dikalikan 100 menjadi 900 dikalikan dengan 1/300 ya. Ini bisa kita sederhanakan, dari 300 dibagi 300 ini 1, 900 dibagi 300 dapat 3. Di sini kita tinggal mengalihkan, 3 dikalikan dengan 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 cm. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan. Jadi ukuran kebun pada denah adalah panjangnya tadi berapa? 8 cm ya, 8 cm. Kemudian dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan lebar. Lebarnya adalah 3 cm. Ini adalah dua contoh soal bagaimana cara kita mencari ukuran pada denah. Apabila diketahui ukuran sebenarnya, kemudian yang kedua adalah diketahui apa? Skala. Ukuran sebenarnya ada, kemudian skalanya ada. Kita disuruh mencari panjang dan lebar atau ukuran pada denah. Maka caranya seperti pada soal yang nomor 1 dan nomor 2. Di sini saya jelaskan lebih detail untuk mata pelajaran matematika kelas 5 kurikulum 13 sekolah dasar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
100. Kali ini kita akan mempelajari tentang skala. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Dan di sini ada bangun persegi dengan panjang sisi 2,5 cm dengan panjang sisi 2,5 cm. Dan skalanya adalah 1:4400. Nah, gambar di samping ini adalah denah kebun Pak Santosa. Pertanyaannya adalah A. Berapa are luas kebun sebenarnya? Kemudian B. Jika 1/4 bagian kebun ditanami singkong, 5/8 ditanami jagung, dan sisanya ditanami ubi, berapa meter persegi yang ditanami ubi? Nah, Sobat 100, di sini bisa kita jawab bersama-sama, dan diingat ya, karena di sini satuannya cm, berarti tentu saja ini sisi pada peta. Sehingga karena yang ditanyakan yang A itu luas sebenarnya, maka kita harus mencari panjang sisi sebenarnya terlebih dahulu. Oke, diingat ya. Jadi panjang sisi sebenarnya, masih ingat rumusnya Sobat 100? Kalau kita mau mencari jarak sebenarnya, rumusnya apa? Iya, jarak pada peta dibagi dengan skala. Jadi kita tulis JS sama dengan JP dibagi S. Nah, karena di sini yang ditanyakan sisi sebenarnya, berarti JS-nya kita anggap sisi sebenarnya. JP atau jarak pada peta kita anggap sisi pada petanya. Kemudian ini skala. Kita masukkan ya nilainya. Sama dengan 2,5 cm dibagi 1/4400. Jadi ini skalanya. Dan diingat Sobat 100, tanda bagi ini kita bisa ubah jadi perkalian. Syaratnya ini dibalik nih, 1/4400 kita balik menjadi 4400/1. Kita tulis sama dengan 2,5 cm dikali 4400/1. Hasilnya berapa Sobat 100? Iya, hasilnya sama dengan 11.000 cm. Nah, karena yang ditanyakan sisi sebenarnya, maka satuan cm kita ubah ke meter. Nah, masih ingat meter ke sentimeter itu dibagi atau dikali ya? Iya, dibagi. Dibagi berapa Sobat 100? Iya, dibagi 100. Nah, sekarang 11.000 dibagi 100 hasilnya? Iya, 110 meter. Betul sekali. Nah, sekarang kita tulis sama dengan 110 meter. Oke. Nah, kalau sudah sisi sebenarnya sudah kita peroleh, yaitu 110 meter, maka kita bisa jawab yang A, ya, luas kebun sebenarnya. Masih ingat rumus luas bentuk persegi? Iya, sisi kali sisi, betul. Kita tulis untuk yang A, luas kebun sebenarnya. Nah, karena kebunnya berbentuk persegi, maka kita hitung luas persegi. Kita tulis luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, sisi di sini yang sebenarnya ya Sobat 100. Langsung kita tulis nilainya sama dengan 110 meter kali 110 meter. Hasilnya sama dengan 12.100 meter persegi. Nah, Sobat 100, di sini satuannya meter persegi, sedangkan pertanyaannya adalah are. Maka kita harus ubah ke are. Masih ingat ya, untuk are itu nilainya sama dengan satuan apa? Iya, dekameter persegi. Sehingga meter persegi kita ubah ke dekameter persegi. Nah, kalau diubah ke dekameter persegi itu dikali atau dibagi ya?
Iya, dibagi, betul sekali. Nah, kalau dibagi berapa sobat 100? Iya, dibagi 100, betul. Nah, di sini bisa kita tuliskan jadi sama dengan 121 are. Karena 1 are sama dengan 1 dekameter persegi, sehingga langsung saja kita tuliskan sama dengan 121 are. Oke, sobat 100. Jadi ini luas kebun Pak Santosa. Oke. Nah, berikutnya yang B. Yang B, di sini ada keterangan 1/4 bagian kebun ditanami singkong, 5/8 ditanami jagung, dan sisanya ditanami ubi. Sehingga di sini kita perlu mencari berapa bagian sih yang ditanami ubi. Caranya, kalau lahan belum terpakai, ibaratnya masih 1 bagian, kemudian terpakai buat singkong 1/4, berkurang lagi, dipakai lagi buat jagung, pasti berkurang lagi. Maka di sini untuk yang B, kita bisa mencari luas kebun ubinya berapa bagian dengan cara 1 dikurangi 1/4 dikurangi 5/8. Oke. Nah, 1 bagian ini kita ubah jadi bentuk pecahan ya. Jadi berapa per berapa? Ya, 1/1. Nah, sebelum kita kurangkan, kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu ke 8. Sehingga di sini hasilnya sama dengan 8/8 dikurangi 2/8 dikurangi 5/8. Hasilnya berapa sobat 100? Iya, hasilnya sama dengan 1/8 bagian. Nah, inilah yang akan ditanami oleh ubi. Oke. Nah, pertanyaan yang B itu adalah berapa meter persegi yang ditanami ubi? Nah, karena yang ditanyakan dalam satuan meter persegi, berarti kita bisa cari yang ditanami ubi itu tinggal 1/8 dikali dengan 12.100. Oke, kita gunakan yang satuannya meter per persegi. Jelas ya sobat 100? Oke, dan di sini bisa kita tuliskan luas kebun ubi sama dengan 1/8 dikali 12.100 meter persegi. Hasilnya berapa sobat 100? Oke, hasilnya sama dengan 1512,5 meter persegi. Oke, jadi ini luas kebun untuk ubi. Oke ya. Jadi karena di sini yang ditanyakan meter persegi, maka kita gunakan yang luas dalam satuan meter persegi saja. Oke. Nah, sobat 100, di sini yang perlu sobat 100 ingat adalah sobat 100 perlu mengubah sisi di peta menjadi sisi sebenarnya. Oke ya, jadi tidak boleh mencari luasnya terlebih dahulu baru dikali dengan skala. Karena apa? Karena skala adalah satuan panjang, sedangkan luas itu sudah ada perseginya. Jadi tidak boleh mencari luas dulu baru skala. Oke, diingat-ingat ya konsepnya. Oke, nah sobat 100, jika sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka sobat 100 bisa lanjut mempelajari atau melihat video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!